Horas Bang. Horas. Kedengaran? Sangat jelas, Bang. Jelas? Jelas. Di mut amang madasa mulai dari ibadah. Di mute. Oh. Halo. Selamat malam Amang Inang Jemaat Sektor Satai. Pada hari ini kita akan memulai kebaktian pertandingan Sektor Satai. Tapi sebelumnya kami harapkan semua mikrofon dari masing-masing komputer laptop di mute atau dimatikan supaya tidak berdengung di sini. Marilah kita mulai acara pertandingan Sektor Satai dengan lagu pertama dari buku Indi nomor 673 ayat 1 dan 4. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan epistel diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan
Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memberkati dan memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Horas, pertanyaan yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam ibadah sektor Satahi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Saya baca buat kita, dengarkanlah firman Tuhan. Gunung Sinai ditutupi Imamat. Salah. Imamat pasal yang ke-19. Ya. Ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, jangan kamu berbohong, jangan kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan jangan engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Tapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah
di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan jangan engkau mendatangkan dosa pada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya ini tidak perlu lagi dijelaskan atau dipaparkan lebih jauh lagi kepada kita, karena dia akan semakin dipaparkan, jangan-jangan dia bisa kehilangan makna. Karena di sana sudah cukup jelas, ada banyak janganlah, akulah Tuhan. Itu artinya firman Tuhan yang dari sana diangkat menjadi semacam katakanlah penjelasan daripada ke-10 firman Tuhan, hukum Taurat. Dan disimpulkan dengan kasihilah sesamamu. Jadi di antara semua janganlah itu, akhirnya tibalah kita pada satu perkataan yang di ayat terakhir itu dikatakan, ayat 18, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang menjadi penjelasan dari semua ayat, dari ayat 9 sampai ke ayat 18 tadi. Dan tentu untuk lebih memahaminya lebih sederhana, kita mengetahui bahwa mengasihi diri itu sesungguhnya juga menurut beberapa orang itu gampang. Tetapi sebenarnya mengasihi diri sendiri bukan suatu pekerjaan yang gampang. Kenapa? Karena kalau kita masih rakus, katakanlah masih ingin makan banyak, mengambil sesuatu yang sangat banyak, itu sebetulnya bukan mengasihi diri, justru merusak diri sendiri. Kalau kita mengejar kenikmatan sesaat, sehingga ada banyak orang yang ke narkoba, ada orang yang banyak berselingkuh, itu bukan mengasihi diri, tetapi merusak diri dan juga merusak rumah tangganya. Jadi mengasihi diri jangan dianggap bahwa saya harus makan dengan baik, pakaian dengan baik. Enggak, itu cuman sesuatu yang sangat standar dan biasa. Kalau dikatakan harus pakai baju yang bersih, mahal, misalnya kan, makan enak setiap hari, olahraga, piknik, lengkap perhiasan, itu saya kira belum kesana mengasihi diri. Kalau penggunaan perhiasan yang berlebihan itu juga mengundang kejahatan, dan itu juga membuat diri kita tidak tampil sebagaimana adanya. Karena perhiasan atau aksesoris yang dipakai secara berlebihan itu bukan mengasihi diri dan bukan mempercantik diri. Itu bisa juga membahayakan diri. Berarti itu tidak mengasihi diri. Ya kan? Begitu juga kalau kita menguasai lebih banyak yang di dunia ini tanpa pernah bermaksud juga memberikan atau menjadi saluran berkat, itu juga bukan mengasihi diri, tapi itu akan merusak diri kita karena kita akan menutup kepekaan terhadap lingkungan, terhadap sesama. Lalu bagaimana dong yang mengasihi diri? Akamang kainang saudara sekalian, mari ini kita jelaskan kepada generasi-generasi kita dan mungkin juga kepada kita kembali untuk mengintrospeksi diri kita, bahwa sebenarnya orang yang mengasihi dirinya, baru dia kasihi dulu dirinya, baru dia boleh mengasihi sesamanya.
Kan itu kan tadi perintah itu kan sangat jelas ya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah kan, sesama diri sendiri. Jadi artinya ditekankan dulu, kita harus sayang dulu kepada diri kita. Kenapa? Karena diri kita itu adalah bait Allah. Karena diri kita itu adalah tiruan atau katakanlah duplikasi daripada ciptaan Allah. Ya kan? Nah, oleh sebab itu maka mulai dari diri sendiri dulu. Misalnya ketertiban. Nah, orang yang tertib itulah yang mengasihi dirinya. Dia tahu kapan dia harus bekerja, kapan dia harus istirahat, dan kapan dia memuliakan Tuhan. Menyediakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, di antara waktu itu dia pergunakan juga berhubungan dengan Tuhan. Kemudian memakan makanan. Dia tahu untuk apa dia makan. Dan tentu dia hidup bukan untuk makan, tetapi dia makan untuk hidup. Kalau makan untuk hidup berarti dia harus mengambil makanan yang sehat. Ya kan? Sehingga dengan demikian dia boleh mengasihi dirinya sehingga dirinya memiliki pertumbuhan yang baik. Ya kan, lalu memiliki tenaga dan kekuatan yang baik, pikiran yang baik, dari sanalah dia baru mampu mengasihi atau menolong orang lain. Tapi kalau kita makan berlebihan, ujungnya terlalu kenyang, ujungnya mabuk, ya gak mungkin kita mengasihi orang lain. Sedangkan diri kita gak kita kasih, sedangkan diri kita terpapar, kan gitu. Jadi ternyata gak gampang untuk mengasihi diri. Jangan kita kira kalau kita sudah pakai ini, itu harus dibedakan antara keserakahan dan mengasihi diri. Jadi akainang, sekarang kita kan sudah banyak yang di masa-masa Molohui dan Waengson, horas di amang LO, amang Sibarani, amang kita sudi ngagudang hita kalansia. Mungkin kita juga harus memikirkan, melihat di masa lalu kita, apakah kita termasuk orang yang mengasihi diri kita? Nah, kalau kita orang yang mengasihi diri kita, ini yang harus kita tularkan kepada generasi kita, agar mereka boleh mengasihi dirinya dengan baik. Karena ketika dia tidak bisa mengasihi dirinya, jangan pernah berpikir untuk mengasihi orang lain. Tidak ada ceritanya itu. Tidak bisa. Mengasihi orang lain bukan berarti menyumbang saja, bukan berarti memberikan seleri saja. Tidak. Mengasihi orang lain dalam pengertian luas juga, mau bersama dengan dia menolong sesamanya, memberikan pengajaran yang baik, lalu menunjukkan jalan yang baik, ya kan? Sahatun teladan tiruan nadinggan. Nah, apalagi kita sekarang sedang kedatangan tamu Saulin yang sudah lama dari pertapaan, saya lihat nih. Ale Tampu Bulun do, berarti dang Saulin. Nah, kebetulan model janggut naduna baru. Horas dia mang Tampu Bulun. Jadi ukir kadongan, inilah yang mau firman Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita mengasihi diri dulu. Kasihi dirimu. Nah, setelah kita mengasihi diri, sekarang berangkatlah kita kepada tugas khusus dari Tuhan. Kasihilah sesamamu. Mengasihi sesama artinya bersama-sama dengan dia, mau bangkit keluar dari jalan yang gelap, mau bangkit keluar dari kekeliruan dan lain yang sebagainya, mengulurkan tangan sehingga dia boleh juga keluar dari kesulitannya. Jadi saudara-saudara kamang kainang, marilah kita bersama-sama untuk mencamkan firman Tuhan ini. Setelah kita mengerti tadi, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan memfitnah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian yang daripada yang standar sekali. Nah, jadi kalau kita mau memfitnah orang, itu bukan mengasihi diri itu. Karena kita akan merusak diri kita, lalu orang akan mengatakan kita si jubajabi, tukang manaruhon, mangalap manaruh kata. Nah, itu nggak bagus. Jadi sumber informasi bohong itu juga nggak bagus, itu bukan mengasihi diri namanya.
Jadi orang yang mengasihi diri adalah orang yang tahu dia kapan dia untuk mengeluarkan pendapatnya dengan baik, dan pendapatnya itu sebaiknya bisa menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang untuk melihat kekeliruan dan kesalahannya sehingga dia bangkit dan tidak meneruskan kesalahan yang sama. Tetapi kalau kita menyampaikan pendapat untuk mendiskreditkan orang lain, menjelekkan orang lain dan sebagainya, itu bukan mengasihi diri. Justru itu mencelakai diri kita, karena pertama orang lain akan jatuh dalam pencobaan, orang lain akan terdiskreditkan, lalu kita membuat semacam pengenalan atau tanda pengenal baru. Maka kita akan disebut menjadi sumber atau awal dari perpecahan, awal dari pertengkaran, dan itulah yang di dalam bahasa Batak disebut mai perbada bulun manang si jubajabi. Jadi Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang sudah dia berkati, sudah dia tebus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk merusak dirinya, untuk merusak citra penciptaan Allah. Jadi orang-orang yang sudah diciptakan Allah, yang merupakan duplikasi dari wajah, sifat dan tiruan Allah, baiklah dia pertama kasihi dirinya, dan serentak dengan itu dia akan mengemban tugas untuk mengasihi sesamanya, sehingga bersama-sama dengan orang lain kita akan mendirikan satu mezbah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita juga akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebelum saya tutup, mungkin ada sharing. Ngabe? Mungkin dari Inang yang bertanya kepada Abang Pendeta. Silakan. Akhirnya sih deh. Baik, Muswadong. Jadi kita akan simpulkan firman Tuhan pada kita hari ini. Jadilah duplikasi Tuhan Allah yang tetap mempertahankan citra. Sekali lagi saya ulang, kita simpulkan. Yang pertama, jadilah duplikasi atau rupa Allah yang tetap mempertahankan rupa Allah yang penuh dengan kasih. Yang kedua, mengasihi diri bukan merupakan keserakahan, tidak mencari kebahagiaan yang semu. Mengasihi diri adalah hidup dalam kebenaran firman, dan tentu boleh menjadi sosok yang disiplin, sosok yang teratur, dan dengan demikian kita memiliki energi yang cukup untuk mengasihi sesama kita keluar dari kesulitan-kesulitannya. Saudara, berbahagialah karena Tuhan mempercayakan sesamamu kepadamu untuk kamu kasihi. Itu artinya Tuhan menginginkan engkau juga menjadi penggembala-penggembala yang baik, paling tidak buat segenap keturunan. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau menugaskan kami untuk mengasihi diri kami, karena dengan mengasihi diri kami, kami memelihara duplikasi keilahian-Mu
penciptaan-Mu terhadap kami yang mengatakan bahwa kami tercipta seturut dengan rupa dan gambar Allah. Dan keilahian Allah ada pada kami, dan tentu itu harus kami pelihara. Dan itu yang menguatkan kami untuk boleh juga menjadi pengasih-pengasih kepada orang lain. Berkati jemaat-Mu ini, kasihani mereka dalam setiap pergumulan dan dalam perjalanan kehidupannya. Bagi mereka yang sakit, Tuhan, Engkau menatap, menyentuh mereka, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan ilahi yang daripada-Mu. Yang sedang bergumul dalam rumah tangga atau pekerjaan, Tuhan tolong sertai, Tuhan tolong jama dan tetap jagai mereka, sehingga mereka boleh keluar daripada pergumulan-pergumulan itu dan memenangkannya, dan pada akhirnya mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami hari ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Amin. Silakan. Marilah kita bernyanyi dari buku Indi nomor 829 ayat 1. Molohamu masih holongan. Dari Sintua Susana. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha murah, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, anggota sektor Satahi, walaupun dengan secara virtual Tuhan, kami boleh melakukan pertanyaan bulanan kami. Semua itu adalah karena kasih dan berkat-Mu kepada kami satu persatu, karena Engkau memberikan kami sukacita dan damai sejahtera setiap hari kami boleh melalui hari-hari kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa juga Tuhan bagi anggota kami Satahi Tuhan yang saat ini Tuhan dalam kondisi lemah. Secara khusus kami berdoa kepada Amang Sintuabe Butar-Butar, di mana beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit. Dan saat ini Bapa yang Maha Kasih, beliau sudah kembali ke rumah dan sudah mengikuti pertanyaan kami Tuhan. Biarlah Engkau semakin menyehatkannya, memberi kekuatan kepadanya dan semangat untuk pulih kembali Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik kepada Amang Butar-Butar, juga kepada Inang dan seluruh anak-anak dan keluarganya Tuhan. Biarlah mereka semua mendukung kesembuhan Amang. Bapa, kami juga tak lupa berdoa kepada Inang Miana Purba Boru Parapat Tuhan, yang saat ini juga Tuhan masih dalam kondisi lemah. Pulihkan Bapa kesehatannya.
berikan ia juga tetap semangat Tuhan di dalam mencapai kesembuhannya. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi Inang Simandung Kalit Boru Sitompul yang sudah beberapa tahun Tuhan terbaring lemah di rumahnya. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat kepadanya. Jangan Engkau lepaskan tangannya Tuhan, agar ia selalu terus berpengharapan kepadamu di dalam masa tuanya. Juga Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa kepada anggota jemaat kami, beberapa lansia Tuhan, yang juga kondisi fisiknya lemah Tuhan. Biarlah Engkau juga menemani mereka Tuhan di masa tuanya Tuhan, terlebih-lebih di dalam kondisi virus corona COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap sehat, boleh tetap menjalani aktivitasnya setiap hari di rumahnya Tuhan, dengan penuh sukacita dan semangat yang daripadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak kami Tuhan, yang baru tamat dari sekolah menengah atas, yang akan melanjutkan ke bangku kuliah. Biarlah Engkau memberikan mereka Tuhan, untuk mendapatkan perguruan tinggi, untuk menuntut ilmu. Lindungi mereka selalu Tuhan, biarlah mereka selalu berharap kepadamu, sehingga mereka boleh mendapatkan sekolah yang baik Tuhan nantinya. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk gerejamu Tuhan, di mana beberapa minggu ini gereja kami sudah mulai melakukan kebaktian. Walaupun Tuhan kami tetap menjaga dengan protap yang ditentukan oleh pemerintah. Biarlah Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan di gerejamu ini Tuhan, para pendeta, juga para sintua yang telah berusaha Tuhan untuk membuka kembali gereja kami ini Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari virus tersebut Tuhan, biarlah kami lambat laun Tuhan boleh kembali mengikuti ibadah dengan baik di gerejamu ini. Juga walaupun Tuhan kami beberapa tidak dapat ke gereja Tuhan, itu tidak mengurangi Tuhan hikmat yang daripadamu. Biarlah Engkau tetap memberkati kami semua yang beribadah di rumah setiap hari minggunya Tuhan, dan tetap memberikan kesehatan untuk setiap harinya mengikuti kegiatan-kegiatan di rumah kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dari Bapak Presiden Jokowi dan beserta jajarannya Tuhan. Biarkan mereka Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kami Tuhan, mengambil keputusan yang baik Tuhan, untuk rakyat kami Tuhan, untuk ekonomi kami, untuk kesehatan kami, sehingga Tuhan negara kami boleh pulih kembali Tuhan seperti sedia kala. Juga kepada para tim medis Tuhan, mereka ada di garda terdepan, jaga mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan tetap semangat Tuhan melakukan tugas pekerjaannya. Juga para keluarganya Tuhan, Engkau jaga dan lindungi mereka Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga tak lupa berdoa untuk pasangan hidup daripada anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberikan pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka boleh membina rumah tangga di masa-masa yang akan datang. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk beberapa teman-teman kami yang berulang tahun pada hari-hari yang lalu, yaitu Inang Tiur Sibarani Boru Panjaitan, Inang Sihotang Boru Sihombing, Inang Eli Boru Sinaga, Miyako Boru Sinaga, Inang Erika Purba Boru Sihite, dan juga beberapa teman kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dan juga keluarga Inang Esther Sibarani yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, agar menjadi panutan Tuhan di dalam keluarganya, dan juga selalu Engkau bimbing mereka Tuhan, agar selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Biarlah sebagaimana firman yang tadi kami dengar Tuhan, bahwa kami Tuhan harus saling mengasihi. Terutama Tuhan, kami boleh mengasihi sama kami seperti diri kami sendiri. Biarlah itu boleh tertanam dan berakar di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Biarlah
Acara pertanyaan ini Tuhan, boleh kami lakukan dengan baik. Hanya di dalam nama anak-Mu saja Tuhan, kami mohon pengampunan segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 715 ayat 1 dan 2 sekaligus mengumpulkan persembahan. Kepada jemaat Satai yang ingin memberikan persembahan bisa langsung transfer ke rekening Gereja AKBP Kebayoran Baru yang di rumah. Jemaat Satai. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Horas. Halo Adita. Halo. Yang wakil tuan rumah. Tuan rumah di sini, Tuan. Di sini, Le. Di sini. Situ, Le. Situ, Le. Oh iya. Rumahmu mana? Horas Madihita, Sonari masuk Mahita tu acara ramah tamah.
Molo disi sepuk kamu majo makanan muna asara mga kita. Nah, masih abe makanan muna. Ambil dulu ya. Ya, siap dulu lah. Bawa tulang MP, nan tulang udah siap belum? Ya, jadi asa tamulai pinasaha maju tuan rumah. Asa bain hata memulai acara tak. Tuan rumah. Itu jadi ala tuan rumah doau kupasaha ma ala adong dison amang situa tiopan silitonga imana ma mewakili tuan rumah ala hami parhalado do gabi tuan rumah sadarion pinasaha ma to amang tiopa situa tiopan silitonga. Ya proper. Oras, aduh sintua mombang ini. Kepada kita semua, Oras, Ruas Satahi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Amang Dotinang sudah mengikuti patangyangan sektor Satahi. Kepada juga Amang Situa B Butar-Butar sudah didoakan Amang Pendeta tadi beserta kita Akasitua Satahi supaya Amang Butar-Butar bisa pulih kembali kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati Amang Butar-Butar dan semua kita yang ada di sektor Satahi ini. Doakan kita juga Kak Sintua Satahi dan Amang Pendeta supaya sehat-sehat. Demikianlah sambutan kami tuan rumah dari Patangyangan di hari ini. Horas mak. Jadi ala Sian Hamido menyapun makanan biasana tangiang Sian Narodo. Jadi pinangido ma ala hubereng lengkap do amatta situa Dr. Litong Siahan. Amang Dr. Litong Siahan, amang mama betang yang lau mangak kita. Baik namang ma saya ni tangyangi. Masih mut deh, masih mut. Masih mut deh amang. Amang dokter situa Dokter Lito